Seperti yang kita tahu, kalau timnas Indonesia saat ini banyak sekali diisi pemain keturunan khususnya dari Belanda. Mulai dari zaman Irfan Bahdim, Mark Klok, hingga sekarang di generasi J. Itzes hingga Messilgers. Nah, melihat itu semua, tampaknya PSSI yang dipimpin oleh Pak Erik belum merasa cukup. Hal itu dibuktikan saat Pak Erik menunjuk pelatih dan 2 asisten baru dari Belanda. Serta pada bulan Maret nanti, kemungkinan ada 3 pemain baru yang siap menjalani debut bersama timnas Garuda. Pertama ada Ole Romani dan Jero Redwood, dan yang ketiga mungkin masih dirahasiakan oleh PSSI. Tapi jika PSSI ingin menambah daya dobrak baru, mungkin Milion Manhoef adalah orang yang tepat untuk menjadi tandem Ole Romani di lini serang timnas Indonesia. Bahkan nih, Manhoef digadang-gadang akan menyempurnakan skuad timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi lebih kuat dalam waktu dekat. Selain karena faktor bergabungnya 3 pelatih asal Belanda yakni Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Danny Lanzat, timnas Indonesia di era kepemimpinan Pak Erick Thohir juga akan terus menambah pemain keturunan berkualitas. Dan dalam waktu dekat ini, Ole Romani dan Jero Redwood adalah sosok yang makin dekat dengan timnas Indonesia. Tentu saja, dengan bergabungnya sejumlah pelatih dan pemain baru, diharapkan bisa membawa timnas tetap bisa bersaing. Dan tentunya bisa memaksimalkan 4 laga sisa babak round 3 serta amankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Meski seperti kita tahu, kalau Pak Erik ini nggak memberi target apa-apa pada Patrick Kluivert. Tapi legenda timnas Belanda itu tentunya nggak polos-polos amat. Dia tahu kalau masyarakat Indonesia sangat menginginkan negaranya mencetak sejarah di kancah sepak bola dunia. Dan dia akan melakukan segala cara untuk membawa timnas Garuda menggapai mimpi tersebut. Karena sekali lagi, jika melihat peluang yang ada saat ini, bukan hal mustahil bagi timnas Indonesia untuk bisa mewujudkannya. Dan untuk bisa mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, pelatih baru timnas Patrick Kluivert langsung menjalankan tugasnya dengan mencari pemain-pemain keturunan berkualitas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan salah satu pemain yang kini menjadi perhatian adalah Milion Manhoef, calon pemain naturalisasi yang kini tengah ditonjolkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Meski nama Milion Manhoef masih asing di telinga publik sepak bola Indonesia, ia sering dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang tengah digalakan oleh PSSI. Demi keamanan Manhoef, Kluivert dilaporkan telah mengirimkan tim scout untuk menyatukan potensi pemain keturunan Indonesia. Tim scout ini bahkan terlihat tengah menonton pertandingan antara Sunderland FC dan Stoke City di ajang Piala FA 2024-2025. Milion Manhoef lahir pada tanggal 3 Januari 2002 di Bimster, Belanda, dan saat ini berusia 23 tahun. Memiliki postur tubuh setinggi 1,79 meter, Manhoef berposisi sebagai penyerang sayap kanan, meskipun ia juga mampu bermain di posisi sayap kiri maupun bek kiri. Dengan kaki kiri yang dominan, Manhoef dikenal memiliki kemampuan dribbling yang lincah dan kemampuan untuk menciptakan peluang dari sisi sayap. Karir sepak bolanya dimulai di Belanda, di mana ia bergabung dengan Akademi Zeebrugge, AFC Youth, dan Vitesse. Bersama Vitesse, Manhoef menunjukkan perkembangan pesat hingga akhirnya bergabung dengan tim senior pada tahun 2020. Di sana ia berhasil mencetak 16 gol dan 14 assist, sebuah prestasi yang menarik perhatian klub-klub besar. Pada Februari 2024, Manhoef akhirnya pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Stoke City, di mana ia kini menjadi tim pilihan utama. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Manhoef baru saja dipanggil untuk membela timnas Belanda U21 dan berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-0 atas Makedonia Utara U21.
Kehadirannya di timnas Indonesia tentunya akan menjadi tambahan yang sangat berarti, mengingat kemampuan Manhoef untuk bermain di kedua sisi serangan. Selain itu, latar belakang keluarga Manhoef dengan kakek yang berasal dari Indonesia membuatnya semakin dekat dengan peluang untuk membela timnas Indonesia. Dengan kemampuan teknis yang dimilikinya, Milan Manhoef dapat memperkuat lini serang timnas Indonesia dan memberikan opsi yang lebih variatif dalam permainan tim. Tandem sempurna bagi Ole Romeni. Dengan kemampuan dribble dan kaki kiri yang oke, Manhoef bisa saja menjadi tandem yang sempurna buat Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia. Apalagi Coach Patrick sudah jatuh hati dengan kemampuan pemain satu ini. Berarti dia punya kemampuan yang emang cocok untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Karena jika Milan Manhoef bergabung dengan timnas, kepingan puzzle skuad Garuda akan semakin komplit. Patrick Kluivert akan berikan kejutan di bulan Maret mendatang. Lebih lanjut, Kluivert sendiri juga bikin media Belanda penasaran kira-kira apakah ia akan tetap menggunakan kerangka tim dari pelatih sebelumnya atau ia akan membuat kerangka baru yang pastinya beresiko. Nah, dikutip dari sumber yang sama, jika ada kemungkinan 5 pemain akan terancam kehilangan tempat di timnas, terlebih nanti dengan hadirnya pemain baru, di mana 5 pemain itu adalah Witan, Ferrari, Pratama Arhan, Nathan Choaon, dan Hoki Caraga. Untuk posisi Witan, kemungkinan dari Liga 1, Kluivert akan lebih melirik Yakob Sayuri atau Egy Maulana Fikri yang musim ini memang konsisten. Bahkan Egy sekarang masuk jajaran top skor bersaing dengan para penyerang asing di Liga 1. Lalu Ferrari, ia kemungkinan akan digeser seiring kembalinya Elkan Bagot. Kemudian Nathan, masalah menit bermain inilah yang jadi kendala, sebab sejelek-jeleknya Ricky Kambuaya, secara match fitness jelas kakak Ricky masih lebih terjaga karena ia reguler main. Apalagi jika nanti ada Jairo, ya udah, suka tak suka Nathan harus berjuang lagi agar dapat bersaing di timnas. Karena kalau mau di bek kiri, Calvin Verdong jelas tak tergantikan. Shane Patinama, walaupun cuma main di divisi 2 Belgia, tetap aja menit bermainnya lebih banyak dari Nathan. Bahkan Marcelino sekarang juga pelan-pelan udah mulai dilibatkan ke tim senior Oxford dan baru kemarin debut di FA Cup. Lalu ada Arhan, ya lihat dulu, kalau ia rutin main di Thailand, pasti ia juga akan dipertimbangkan. Karena sebelum ini, asli, jumlah mainnya di klub bahkan lebih sedikit dari jumlah postingan di Instagramnya. Lalu yang terakhir, jelas ada Hoki yang memang kayaknya harus banyak belajar lagi. Bukan apa-apa, si Erling Caraka sudah banyak diberi kesempatan, termasuk di AFF kemarin. Tapi maaf-maaf aja, ia belum bisa meyakinkan. Tapi kembali lagi, semua ini masih prediksi, jadi ya tergantung ke pemain lagi. Kalau mau masuk, ya minimal harus perform di klub dulu, kan gitu. Tapi intinya Coach Patrick ini kayaknya nggak bakal main-main deh. Dia aja langsung menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala timnas yang baru dengan memantau sejumlah pemain keturunan yang punya potensi. Dan 2 asisten pelatih baru timnas, sumpah keren. Mereka langsung kerja nyata dengan belajar bahasa Indonesia dan menganalisis pertandingan-pertandingan sebelumnya yang sudah dimainkan timnas Garuda. Wah, makin gak sabar nih Mimin. Dan terlepas dari apapun, intinya persiapan matang harus benar-benar dilakukan untuk menyambut round 3. Karena kalau dilihat dari sisi momentum, ya emang sih Piala Dunia 2026 adalah momentum yang tepat bagi Indonesia menciptakan sejarah baru. So, semangat buat semua elemen timnas, khusus on Patrick Kluivert, beserta nanti jajaran staf pelatih lainnya yang akan bertugas. Memang pastinya ini sangat gak gampang, mengingat waktu yang mepet. Tapi Mimin dan mungkin kalian semua
Percaya jika semuanya bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.